Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cesar Jordi Permana Tauhid akan menjelaskan materi tentang bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Sebelumnya saya ada pertanyaan. Bagaimana sih Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia? Seperti yang Anda ketahui bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang autentik dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Inti dari esensi nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu ketuhanan pertama, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, yang keempat kerakyatan, dan yang kelima itu keadilan sosial. Pentingnya Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara atau filsafat negara Republik Indonesia dalam kehidupan bernegara. Nah, ada lagi nih pertanyaan, kenapa sih pentingnya untuk mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi negara secara mekanisme, penyelenggaraan negara, hubungan warga negara dan negara yang semua itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk lebih lanjut, kita akan memahami konsep-konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Yang pertama itu ada konsep negara. Konsep negara dapat diartikan bahwa organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Dipolo juga menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya suatu negara, yaitu pertama unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori, di mana negara itu harus ada tempat yang disebut itu pulau atau tempat yang bisa dihuni. Yang kedua ada unsur manusia atau umat masyarakat, rakyat atau bangsa. Syarat utama dalam sebuah negara itu harus adanya masyarakat, rakyat atau bangsa. Yang dimana masyarakat atau rakyat atau bangsa ini yang menghuni suatu wilayah tadi yang pertama. Jika tidak ada kedua ini maka tidak bisa disebut negara. Yaitu yang terakhir adanya unsur organisasi atau tata kerjasama atau pemerintahan, tata pemerintahan. Suatu negara harus ada tata pemerintahan dikarenakan apabila tidak ada tata tertib dalam keberlangsungan hidupnya, maka rakyatnya akan tidak jelas kemana larinya, tidak akan teratur. Jadi dalam suatu negara itu syaratnya yang pertama ada tempat atau wilayah, yang kedua itu ada manusia atau masyarakatnya, yang ketiga dilengkapi dengan tata pemerintahannya, maka bisa disebut suatu negara. Adapun 3 unsur tadi, yang pertama tempat, saya ulangi, tempat, manusia, dan tata pemerintahan itu termasuk unsur dari konstitutif. Selain unsur konstitutif, ada juga unsur lain yaitu unsur deklaratif. Dalam hal ini pengakuan dari negara lain. Apabila suatu negara tidak diakui dari negara lain, maka itu tidak bisa disebut negara. Maka unsur deklaratif tadi itu pengakuan dari negara lain bahwa negara itu sudah terbentuk. Jika ada sebuah negara, maka di dalam sebuah negara itu harus adanya dasar yang bisa kita sebut sebagai dasar negara. Di mana fungsi dasar negara itu yang pertama membentuk suatu negara, sistem pemerintahan dan tujuan negara. Seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan atau cara mewujudkan tujuan negara tersebut akan ditentukan oleh dasar negara. Maka harus adanya dasar negara untuk menentukan bentuk negara, sistem pemerintahan, tujuan negara, dan serta bagaimana jalan atau cara untuk mewujudkan tujuan negara tersebut. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh dasar negara terhadap bentuk negara. Yang pertama, konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia. Antara lain, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila, tepatnya sila ketiga, dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan, bukan sebagai negara serikat.
Lebih lanjut, pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut bentuk negara republik, bukan despot atau tuan rumah, atau absolutisme, pemerintahan yang sembenang-menang. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa negara Indonesia itu berbentuk republik, yang mana ditegaskan lagi di dalam pasal 1 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Demikian pula dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedaulatan yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional, bukan demokrasi rakyat, seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis seperti Rusia, Cina. Nah, tidak seperti itu, bahwa Indonesia itu demokrasinya demokrasi yang konstitusional. Di sisi lain, pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana semua kegiatan yang ada di negara ini diatur oleh hukum. Oke, next kita memasuki materi tentang menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah pertama itu Grundnorm atau norma dasar. Yang kedua itu ada Rechtsstaat atau cita hukum. Yang ketiga ada Staatsrecht atau cita negara. Yang keempat ada filosofis Grundflag atau dasar filsafat negara. Banyak istilah dasar dalam dasar negara dalam kosakata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal, sangat menyeluruh ya. Dalam arti setiap negara memiliki dasar negara. Setiap dasar negara itu mempunyai dasar negaranya masing-masing. Yang terpenting dalam negara kita, negara Indonesia, menganut dasar negara yaitu dasar negara Pancasila. Adapun secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Jadi sebagai dasar negara, Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum, di mana segala hukum yang ada di Indonesia itu menganut kepada nilai-nilai Pancasila tadi. Seperti yang dijelaskan bahwa norma hukum itu dia berjenjang dan bertingkat, termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tahapan yang pertama yang paling atas. Yang kedua ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga ada undang-undang peraturan atau pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima ada peraturan presiden. Yang keenam ada peraturan daerah atau provinsi. Dan yang terakhir ada peraturan daerah atau kabupaten kota. Ini kita akan menggali tentang sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan juga dimuat dalam ketetapan MPR nomor 18 garis miring MPR garis miring 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan tentang ketetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Meskipun status ketetapan MPR tersebut saat ini sudah masuk dalam kategori ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat malik atau final, telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan.
Selain ketetapan MPR tadi, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yaitu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai apa saja? Yang pertama itu ada nilai ketuhanan, yang kedua ada nilai kemanusiaan, yang ketiga ada nilai kesatuan, yang keempat ada nilai permusyawaratan, dan yang kelima ada nilai keadilan. Jika bertentangan dari 5 ini, maka peraturan perundang-undangan tidak boleh disahkan. Baiklah, itu saja sedikit pemaparan materi dari bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini atau ngomongnya saya kurang jelas, bisa dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.